Halo semuanya, nama saya Abdul Mukni Mukhtar, Ketua Penjaga Bumi yang diamanahkan sebagai penggawa KKS periode 2025-2026 dengan kabinet yang kita sebut dengan selaras progresif, dengan tujuan dan harapan KKS kedepannya bisa selaras dalam nilai dan progresif dalam kontribusi. Nama saya Andi Rehan Kufli, dan lengkapnya Andi Rehan Kufli LC MA kandidat. Dan jabatan di KKS sekarang jadi ketua satu yang bawah di intelektual dan bahasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Robbani, asal dari Manado, Sulawesi Utara. Jabatan saya di sini sebagai ketua 2 KKS tahun pengabdian 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Khair Ismail. Jabatan tahun ini diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal KKS 2025-2026. Nama saya Muhammad Rizal Fair, akrab dipanggil Mas Rizal. Saya Putra Boni. Jabatan diamanahkan sebagai Sekretaris 2, mendampingi sekjen kita andalan. Sorry, namanya? Faiz Hedar. Saya Muhammad Miftah Rahman, selaku Bendahara Umum KKS Kabinet Selaras Progresif masa khidmah atau masa bakti 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Antoni Badewi. Nama panggilan saya Antoni, bisa dipanggil Tony. Boleh nggak? Oke. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Damar, biasa dipanggil Damar. Oke. Saya di sini sebagai koordinator Biro Informasi dan Komunikasi. Nama saya Zulfuad Ihsan, sebagai Kor Intelektual. Nama saya Muhammad Johan Mumtaz, akrab disapa Mutta. Saya di sini sebagai koordinator atau ketua dari Departemen Pengembangan Bahasa dan Literasi. Perkenalkan, nama saya Alif Zahra Hidayat. Jabatan saya di Kabinet Selaras Progresif sebagai koordinator Departemen Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi. Nama saya Mus'ab Ibnu Abbas, koordinator Departemen Deka dan Mahar. Perkenalkan, nama saya Andi Faris Andi Adarus. Di sini diamanahkan sebagai koordinator Humas dan Diplomasi KKS Mesir. Perkenalkan, nama saya Nurul Kolbi Amran, dan sekarang saya menjadi koordinator Keputrian KKS. Nama saya Ashabul Hadi, jabatan sebagai pimpinan umum Bawasan Mesir. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah Sakti. Saya dari Badan Otonom AMC atau Angin Mamiri Club sebagai penanggung jawab inventaris. Nama saya Ahmad Zaki Edin Putra, biasa dipanggil Bang Jack. Jadi saya tuh di sini sebagai Direktur BUMK PT Splen Cicak. Halo teman-teman, nama saya Opik. Nama saya Zaid. Saya Aiman Abinatra. Apa lagi yang dibilang? Kita bertiga adalah BO Baruga Perkusda. Perkenalkan, nama saya Rehan Islan, biasa dipanggil Ian. Jabatan saya sebagai Kepala Suku Lagarigo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmid. Saya di sini sebagai Sekretaris Madrasah KKS 2025-2026. Namaku Abdul Rauf Aziz, biasa dipanggil Rauf. Alhamdulillah diamanahkan sebagai koordinator bagian Badan Otonom Imigrasi KKS. Terima sekali, cukup. Perkenalkan, nama saya Libas Solanjaya, sebagai koordinator Takaful atau biasa dipanggil sebagai komandan. Perkenalkan, namaku Muhammad Zaki Haidar sebagai anggota DPO BKA. Kalau berbicara tentang proses terbentuknya Kabinet Selaras Progresif ini ya, jadi itu selalu menjadi muskilah tahunan sebenarnya ya, pencarian Dewan Pengurus dari teman-teman. Karena memang ya setiap tahun itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah, kadang-kala itu ketika memasuki tahun yang baru ya akan ada orangnya, cuman muskilahnya ketika dalam proses pencarian itu. Dan alhamdulillah ketika kita mencari kabinet itu ada suka dan dukanya juga, dan ada juga banyak keunikan. Saya dipertemukan pada akhirnya dengan teman-teman BPH dan para koordinator. Ada yang saya terlibat diplomasi yang agak panjang, ada juga yang langsung saya chat
Bismillah, koordinator ini langsung, ya insya Allah Pung. Itu ragam lah. Dan salah satu pantangannya sebenarnya adalah mencari teman-teman yang mengisi kekosongan di BUMK dan juga takaful. Nah, ya. Jadi puzzle terakhir di kepengurusan tahun ini itu adalah takaful. Kau. Nah, itu orangnya adalah Adi Baso. Karena kenapa susah cari ya? Karena mungkin di antara banyaknya divisi, departemen dan badan otonom yang ada di KKS, bisa dibilang takaful ini yang kerjanya sangat-sangat capek. Istilah Gen-Z-nya itu 24/7, 24 jam dalam 7 hari, selalu siap untuk diganggu dan ditelepon oleh warga. Bahkan tidak jarang komandan takaful yang dibahas itu ditelepon jam 1, jam 2, jam 3, terus disuruh mengantar misalnya, jemput orang di Sabi, dibawa ke Musasfar Rabah, padahal dia ada di Gabalia. Tapi ya seperti itulah. Saya kira kenapa teman-teman tetap bersemangat dalam menjadi dewan pengurus itu salah satu faktornya adalah kuatnya kaderisasi sedari awal tiba. Bagaimana semua warga KKS yang datang ke Mesir itu diwajibkan untuk mengikuti forum kaderisasi anggota atau yang kita kenal dengan Fokat. Dan saya rasa Fokat ini sangat-sangat otentik ya. Di dalamnya layak tahu orang-orang yang mengikuti Fokat dengan orang-orang yang tidak mengikuti Fokat. Orang-orang yang mengikuti Fokat adalah orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang siap berkorban, dan orang-orang yang selalu berusaha keras untuk mencapai impian dan tujuan. Jadi ketika terpilih menjadi penggawa KKS, tentu yang pertama penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga segenap warga KKS karena telah dipercayakan untuk mengemban amanah yang begitu berat dan begitu besar ini. Dan tapi sebenarnya tidak ada rasa ini ya, tidak ada rasa kekhawatiran dan ketakutan yang begitu besar. Karena sedari awal saya melihat bagaimana kultur yang ada di KKS ini, saya tidak pernah mendapati ada satupun warga anggota KKS yang berada dalam kesulitan ataupun kesusahan tanpa ada orang lain yang membantunya. Artinya rasa persaudaraan di KKS itu sangat-sangat kuat. Kalau satu yang senang harus senang semua, kalau harus satu yang sakit sakit semua. Dan itu yang menurut saya sangat terawat baik di kultur yang ada di KKS seperti itu. Memang pada saat itu di antara juga kita juga melaksanakan ujian dan anak-anak yang ketika sampai di sini di luar daripada ekspektasi kami, bahwasanya dia sampai 4 kloter dan setelah itu mempunyai cabang masalah lah seperti IFA dan aja yang tidak keluar sampai kita yang harus bolak-balik ke markas 1 ya, kemudian ada yang lagi teman ke markas selesai dan sampai halnya ada anak-anak yang telah lewat 2 ujian baru bisa mendaftar dan terasa itu jadi momen berkesan sih. Karena juga bahkan setelah itu ketika dilihat anak-anak semangatnya anak-anak untuk memperjuangkan kuliahnya, setelah itu ada kita buat program yang kiat-kiat tuntas. Itu saya rasa dari ekspektasi saya anak-anak yang hadir khususnya di Manado Bulum itu malah hampir 150 orang yang hadir pada saat itu. Jadi saya melihat ya semangat mereka untuk kuliah, semangat mereka untuk universitas ini memang betul-betul ditampakkan lah oleh mereka. Momen di Baruga kalau udah salah ingat saya kurang lupa ya bulan berapa, cuman pada saat itu waktu di Solah entah itu bulan Ramadan atau apa, datang Dr. Surya dan Madam Nawal dan kita pada saat itu lagi main tenis meja dan di saat itu saya main. Ketika beliau datang kita salaman dan beliau tertarik untuk main, jadi di situ kayak saya main sama beliau lah. Tapi setelah itu karena Madam juga saya lihat dari mukanya mau juga main, jadi saya kasih dan disitulah momen ketika Dr. Surya dan Madam Nawal ya sama-sama main tenis. Mungkin dokumentasinya ada dan ya itu mungkin yang paling berkesan sih menurut saya. Kenapa bisa? Oke, kenapa bisa jadi ketua 2 itu sebenarnya saya termasuk orang yang jarang bahkan tidak pernah atau tidak mengenal KKS sebelumnya. Karena waktu itu cuma ikut Fokat, kemudian tinggal di Buhus dan saya kurang tahu info tentang KKS dan sedikit juga temanku yang ada di sana. Begitu yang ku kenal juga. Kenapa bisa? Itu karena nggak tahu juga sih. Coba tanya Punggawa sih. Nah, tanya Punggawa. Intinya awal kemunculanku itu pertama di Takaful, tahunnya Pung Fikrul, habis itu nggak pernah lagi menghilang. Kemudian diajak lagi di bagian acara HUT KKS yang ke-48. Itulah titik mula Syauqi Robbani, kembalinya Syauqi Robbani di KKS. Aduh. Kemudian comeback. Oke, kemudian
Nah itu sebenarnya bukan menghilang lagi karena tidak enak sekali. Banyak sekali yang saya lewatkan bersama KKS, momen-momen yang saya lewatkan jadi tidak enakku. Akhirnya pas tahun setelahnya itu diajak lagi, dan saya berpikir ya kapan lagi mengabdi ke KKS, dan sudah tahun keberapa saya di sini itu, makanya tidak saya lewatkan kesempatan itu. Akhirnya saya menerima jadi ketua dua. Program unggulan dari ketua dua ini selama 1 tahun yang paling berkesan itu di HUT KKS. Tepatnya baru kemarin juga, tidak lama kemarin itu HUT KKS yang ke-49 yang kebetulan saya menjadi ketua panitia. Jadi itu sangat berkesan sekali karena itu semua BO dan DP dan semua elemen yang ada di KKS itu terlibat di dalam situ. Jadi itu sangat seru guys, sangat seru banget. Sebenarnya sebelum acara itu ekspektasiku untuk acara ini kukira tidak terlalu rame. Ternyata waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu rame terus, bahkan semakin bertambah jumlahnya. Terima kasih Komandan. Kenapa saya menjadi sekjen? Sebelumnya saya menjadi sekjen di angkatan Taman Pulau Coret, yang dimana sebenarnya saya tidak punya basic untuk menjadi sekretaris. Tapi dengan mencoba hal baru, saya mungkin bisa mencari jati diri saya sendiri. Ketika saya mencoba dan ternyata saya menemukan, ternyata saya bisa jadi sekjen. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya diamanahkan dan belum di kick oleh punggawa karena masih jago. Kebetulan punggawa adalah sahabat saya, sahabat karib selama dari SMA, jadi saya mau tidak mau harus membantu beliau karena beliau orang baik. Kesannya ya jadi sekjen. Serius, barusannya saya pegang jabatan itu sedih sekali kurasa ketika mau selesai. Karena kayak ini momen mungkin sekali seumur hidup begitu jadi sekjen KKS. Dan ketika diminta lagi untuk jadi sekjen kedua kalinya, dan bukan punggawa yang sama ataupun DPH yang sama ataupun teman-teman penjaga bumi yang sama dan teman-teman DPBU yang sama, mungkin saya akan tolak mentah-mentah karena saya minum dulu lagi ya. Terakhir Mina. Udah ngikut konsentrasi kecil. Bagus sekali begitu masuk tadi masuk. Dan mungkin saya tolak mentah-mentah teman-temannya karena beda orang, beda rumah begitu, beda isi. Jadi ketika bukan nih orang-orang yang sekarang bertemani ya, mungkin saya akan menolak minta maaf sekali ini. Hal yang terbaru ya dari sekjen sebelumnya, bahwa tahun ini tuh alhamdulillah SK mencapai 1000 lebih dan baru ada di tahun ini. Sebelumnya belum ada. Jadi ya alhamdulillah sedikit hebat karena ada orang-orang yang hebat di belakang saya yang mendorong saya bagaimana saya bisa jadi sekjen yang baik ketika teman-teman Bifkom mengeluh, dan saya terima keluhan teman-teman dan semoga itu menjadi semua wasinan aja begitu. Ya Rob. Dikasih lagi minuman dulu saya. Saya habis dulu ya. Sebenarnya dikasih lagi. Saya sangat berterima kasih sekali kepada rekan karib saya tahun ini, sekjen KKS. Bisa muncul sedikit? Sedikit Mas. Setengah. Iya. Itu tangan beliau ya. Itu tangan beliau. Karena beliau itu ketika saya minta sesuatu beliau tidak pernah bilang tidak. Pasti bilang gas. Dan saya bersyukur sekali kan dari Rijal mau direpotkan, dan semoga beliau tahun ini LC dan kucing ini bawa dan beliau mendapat haji tahun depan. Amin. Tawari menjadi wasekjen pertama kali sama punggawa. Awalnya itu menolak karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu kemarin nilai ujian ada yang gagal di tahun kedua dan harus dibawa ke tahun ketiga dan harus dibawa ke tahun keempat. Makanya saya tolak, dan alasan kedua itu kayak merasa belum pantas menjadi sekretaris 2 atau sekjen. Karena menurutku masih banyak di anak-anak atau teman-teman atau bahkan senior yang bisa ngemban amanah ini. Dan pada akhirnya mencoba ditawari kembali dan berpikir apa salahnya untuk dicoba untuk belajar di KKS selagi masih ada kesempatan. Ya awalnya juga saya menolak untuk menjadi wasekjen itu karena tidak ketahui siapa yang akan menjadi orang-orang baruga, dan saya juga kayak masih introvert gitu. Yang pertama itu saya ingat sekali pas awal hari-hari pertama atau kedua tinggal di Baruga masih canggung begitu, masih malu-malu. Bahkan ada momen yang paling unik, saya mau mandi cuman lupa bawa handuk dari rumah, kan tidak terlalu kenal pas sama teman-teman Baruga. Jadi kuceti itu Gus, bilang Gus pinjamkan handuk tak, bahkan kuceti Gus pinjamkan handuk tak, karena malu sekali kak pinjam handuk begitu karena tidak kenal di orang-orang Baruga. Hal yang paling memorable itu bersama teman-teman Bifkom, apalagi
adik saya yang tercinta, Taki. Kor, Pak Kor, Zul, dan teman-teman Bifkom yang lainnya yang sudah bisa direpotkan kalau misalnya ada tiba-tiba pamflet dan saya juga tidak bisa, langsung chat anak Bifkom dan langsung gercep responnya anak-anak Bifkom. Donatur. Respect. Satu, jangan lupa donatur kita, donatur Bifkom, Haji Andi Muhammad Alfi Iqbal. LC. Sejujurnya saya tidak cukup pandai berbicara. Jadi kalau dipaksa untuk minta pesan, saya banyak belajar di KKS. Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar di KKS. KKS adalah sangat peduli, dan KKS sangat bisa membakar semangat perjuangan Bumi Kinana. Momen yang paling berkesan selama tinggal di Baruga itu tentu banyak hal, mulai dari teman-teman datang berkunjung. Itu jujur saya sangat senang sekali. Teman-teman bisa datang di Baruga, berkumpul, bercanda bareng, tertawa bersama. Selimut di belakang saya punya. Kayak begitu. Tolong dikembalikan lagi. Siap. Kesan tentu banyak hal yang saya tidak bisa lupakan. Senang sekali rasanya saya mengenal Punggawa Mukni Mukhtar, LC, dan kawan-kawan semua yang turut membantu saya dalam proses belajar di sini. Perihal dikaliku sebelum saya diamanahkan sebagai koordinator Bifkom. Nah, sempat beberapa kali saya tolak sebenarnya, sampai akhirnya dipanggil khusus Besti untuk nongki-nongki. Di situ langsung diamanahkan khusus, langsung ditunjuk, dan juga langsung beliau paparkan alasannya kenapa saya yang harus jadi koordinator Bifkom dan sebagainya. Di Bifkom ada satu broker yang dimana kita dokumentasikan itu kegiatan DP dan BO selama menjabat. Kami kumpul di satu tempat tiap bulan. Nama kafenya seringnya di Karakboy. Pernah juga di mana lagi? Baruga pertama kali. Oh, di Baruga tahu pernah juga. Di Karak sering. Itu dikumpul nih sama kumpul terus ngirit sama-sama. Biasa dari jam 3 kan? Jam 3 sampai jam 12 biasanya. Begitulah. Kesan saya adalah ketika membangun bonding antar sesama anggota. Tentunya karena saya juga ini pertama kali aku menjadi nahkoda dalam sebuah departemen. Ini menjadi PR pertamaku sebagai ketua, itu bagaimanakah bisa membangun keakraban, membangun bonding di antar internal departemen itu sendiri. Dan jiwaku memang yang susah bangun bonding itu, makanya harus kekangi diriku bilang bagaimana bisa bangun bonding dari awal. Departemen ini teman-teman merupakan salah satu departemen yang sangat kurang peminatnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika oprek dari DP itu sendiri yang mendaftar sebagai anggota saya itu hanyalah 1 orang. Dan disinilah sangat berkesan bagi saya bahwa baru pertama kita menjalankan amanah sebagai nahkoda atau sebagai ketua itu ternyata cukup berat. Kita harus bagaimana memperkenalkan DPTA, bagaimana kita menarik orangnya. Hal yang paling berkesan itu adalah 3 hari ketika pelaksanaan visi aksara, yang dimana visi aksara tahun ini itu kami kemas dengan berkolaborasi hari ulang tahun KKS ke-49. Saya melihat teman-teman dari DP kami bagaimana betul-betul mereka berkontribusi penuh dalam menyukseskan kegiatan visi aksara. Nah, kenapa saya bilang berkesan? Karena mereka bertugas 3 hari berturut-turut tanpa ada imbalku, tanpa ada semisal kita bilang kalau panitia ada ID card-nya, ada konsumsi panitianya. Sedangkan ini mereka betul-betul bekerja sebagaimana amanahku terhadap amanahku sebagai koordinator itu mengamanahi mereka untuk 100% menyukseskan agenda visi aksara tahun ini. Yang paling berkesan itu ketika ini yang program baru, program tambahan, yaitu kiat-kiat tuntas. Itu saya melihat anak-anak baru atau maba itu pada semangat-semangatnya untuk mengikuti acara ini. Kayaknya momen paling berat saya rasa kalau di KKS sebenarnya tidak ada, karena di Tomi KKS saling merangkul begitu. Jadi kalau masalah cari kepanitiaan apa, insyaallah sudah. Kalau momen berkesan selama menjadi koordinasi tentunya itu
saya memiliki teman-teman di DP yang sangat membantu, baik itu ketika melaksanakan suatu proker ataupun sebelum-sebelumnya juga sering memberikan semangat dan dukungan di saat lagi pusing-pusingnya dan di saat lagi banyak beban yang terdapat di DP kaderisasi. Momen paling berat mungkin sebagai koordinator itu adalah bagaimana kita merangkul anggota yang dengan berbagai dengan berbagai keanekaragaman gitu. Jadi mungkin ada anggota pemikirannya berbeda dengan anggota yang lain. Nah, itu kita sebagai koor, disitulah fungsinya agar kita mampu menyatukan dua pikiran yang berbeda menjadi satu. Dan di saat lagi adanya permasalahan di internal departemen itu sendiri, maka koordinator sudah sepantasnya menyatukan kembali teman-teman yang berbeda pendapat tersebut. Ya, kemarin itu kita telah melaksanakan program Baruga Menyapa. Ya pastinya dibagi antara mungkin beribadah, mungkin juga fokus untuk bagaimana menjalankan tugas Tato. Dan kemarin betul-betul kurasa kekeluargaannya, mulai dari keluarga Darosa, keluarga Gamalia, keluarga Sabi, Ashir, dan Sayyidah. Dan tentunya berharap Kak, keluarga ini akan abadi selamanya. Ketika kita sudah sama-sama capek, sama-sama melaksanakan tugas di titik penghabisan, di situ sudah kudapat sekali rasanya keluarga bersama teman-teman selaras progresif. Bimbel 2 termin, di mana kami laksanakan bimbel ini di termin 1 dan termin 2 yang diikuti oleh seluruh pelajar Mahat, bukan hanya dari KKS, tapi kami juga merangkul seluruh anak-anak Mahat yang ingin mendapatkan ilmu lebih terkait ujian dan sebagainya di bimbel yang kami adakan. Lagi-lagi momen yang berkesan pun saya juga tidak mematok salah satu momen yang saya anggap paling berkesan, karena memang saya menganggap semua momen itu berkesan, dan juga saya merasa bahwasanya semua momen, setiap momen yang saya jalankan, entah itu program kerja, fungsi, dan tugas, saya anggap semua punya kesan tersendiri dalam hati saya seperti itu. Jadi saya menganggap bahwasanya semua program kerja saya semuanya berkesan. Sudah tentu pasti restu orang tua. Dan yang kedua, saya berniat memang untuk meningkatkan lagi bagaimana kualitasnya Laga Ligo dan asik-asikan saja sama anak-anak Laga Ligo. Yang paling unik itu menurut saya, yang paling menonjol adalah ketika ada kayak perkumpulan begitu, kesannya pasti kayak santai tongkrongan, yang dimana secara umumnya lah orang seni berkumpul. Momen yang paling seru adalah ketika ini menemani anak-anak latihan untuk mau tampil, karena di situ kayak ada kesannya memang ada feelingnya, memang feeling khususnya kalau kita temani anak-anak tampil, kayak wah begini di rasanya kepala suku sebelumnya, lihat anak-anaknya tampil, lihat anak-anaknya sukses. Ada yang namanya seminar Alaki atau Alaki Seri. Itu gunanya apa? Urgensinya diadakan seminar ini supaya para siswa, khususnya para siswa dan warga KKS secara umum, mereka itu bisa memetakan atau tahulah langkah-langkah atau step-step apa yang diambil ketika belajar di Al-Azhar ini. Urah kajian Ramadan ya. Yang sebelum-sebelumnya itu biasanya adalah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu berupa ilmu debat atau ilmu falak, tapi sekarang sudah beralih kepada kajian Ramadan, gunanya untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebetul-betul. Momen paling berkesan selama jadi pengurus madrasah, khususnya sebagai sekretaris, awalnya saya tidak punya basic dalam jabatan ini, tapi karena keingintahuan saya dan ingin mencoba sesuatu yang baru lah, sehingga saya berani untuk struggle atau berusaha untuk mencoba mengambil jabatan ini. Alhamdulillah hasilnya sekarang saya sudah bisa tahu tentang dunia sekretariatan, apa itu Word, Excel dan segala macam. Ada program yang saya adakan yang belum pernah ada sebelumnya, namanya Wow Picnic. Itu paling seru rasa. Kenapa demikian? Karena di Wow Picnic itu kita isinya tidak selamanya serius, bercanda, makan-makan, cerita, bercengkrama. Di situ serunya. Artinya di Wow Picnic itu lihat ke kru yang sedang main-main, cerita, ketawa-ketawa, tertular juga serangnya. Itu yang paling berkesan dan yang paling kuingat.
kegiatan yang di wawasan itu. Hal beratnya, hal berat selama di wawasan itu tentu banyak, apalagi media informasi kan menyebarkan kebenaran, tentu banyak rintangannya, cobaannya, hujatannya, kritikannya, tentu ada. Tapi ya begitulah wawasan Mesir yang logonya kapal, ada ombak, bahkan ombaknya lebih tinggi. Di situ filosofinya. Karena kapal wawasan itu dia tidak berlabuh kecuali di laut yang kencang ombaknya, di laut yang diterjang ombak yang tinggi. Banyak cobaannya. Itu filosofi dari logo wawasan sendiri. Situ titik beratnya. Celebes Day, karena Celebes Day menjadi salah satu wadah untuk kita bisa bertemu kembali dengan senior-senior kita yang masih ada di Mesir ini. Bagaimana caranya senior-senior AMC itu sendiri merangkul kami di dalam entah itu di dalam perlombaan atau di dalam kepengurusan kami selama setahun ini. Senior-senior AMC itu telah mengajarkan kami bagaimana caranya untuk menjadi salah satu orang-orang yang bisa yang bisa bertumbuh lah di bidang olahraganya sendiri. Program unggulan di Keputrian itu ada narasi Anggoti, yang mana itu sebuah wadah buat Anggoti, tempat berdiskusi, tempat bertukar pikiran dan berbagi perasaan, dan juga saling mengenal kita sesama Anggoti, adik-adik ke kakak-kakaknya dan juga kakak-kakak pada adik-adiknya. Di situ kita membahas suatu tema ataupun buku, lalu bertukar pendapat, berdiskusi dengan anggoti-anggoti yang lain. Kemudian ada sehati atau silaturahmi anggoti-anggoti, yang mana situ menjadi tali silaturahmi kita kepada anggoti-anggoti senior ataupun adik-adik. Yang paling berkesan itu pertama kali tentunya ketika saya diamanahkan menjadi koordinator Keputrian, yang mana harus bertemu dengan anggoti-anggoti, kemudian mengenal anggoti-anggoti dengan model-model dan berbagai macam watak-watak dan juga kepribadian anggoti-anggoti, terus menyikapi mereka. Itu yang paling berkesan karena ini pengalaman pertama saya, dan juga di momen ini juga saya banyak belajar bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara membersamai para anggoti-anggoti, perempuan-perempuan, seperti itu. Momen paling berkesan selama menjadi Kor Imigrasi dan ketika mengurus komahnya mahasiswa baru tahun ini yang berjumlah sekitar 300 orang koma yang mengurus di 2 hari. Itu yang paling berkesan. Dan yang paling berkesan di Selaras Progresif tentunya ketika setiap ke Baruga datang pergi ke Baruga, waktu jadwal pemberkasan tuh pasti anak-anak Baruga sangat respect banget. Sudah kosong semua itu di depan di aula, karena mereka tahu kalau misalkan hari itu ada jadwal pemberkasan. Jika saya alami itu ketika masa ujian, yang dimana saya juga sebagai mahasiswa Azhar tuntut untuk belajar untuk mempersiapkan ujian, dan di satu sisi juga sebagai Kor Imigrasi ketika itu tidak ada libur dari imigrasi untuk terus menekan warga supaya membuat iqomah, terus untuk mengajak warga supaya mengurus iqomah. Awalnya itu kan merupakan gerakan hati untuk saling membantu orang lain begitu. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling menolonglah kalian dalam kebaikan. Dan saya di sini ingin mengamalkan ayat tersebut. Sebenarnya dari segi tantangan menarik. Kendala terbesar takaful tahun ini ada beberapa, tapi yang menjadi kendala terbesar yaitu para anggota takaful di luar koordinator serta sekretarisnya itu merupakan mahasiswa baru yang notabene-nya masih belum lancar dalam berbahasa Amiyah, yang dimana takaful sendiri ini sering berinteraksi dengan dokter Mesir yang bahasa sehari-hari atau bahasa yang digunakan oleh para dokter tersebut adalah bahasa Amiyah. Ada beberapa program takaful tahun ini. Yang pertama, pelayanan masyarakat, yang alhamdulillah pada tahun ini mencapai 100 lebih pelayanan warga-warga sakit yang diantar ke rumah sakit. Kemudian ada sekitar 50-an warga yang diantarkan obat. KKS Ta'awun, di mana program ini merupakan program unggulan dari Punggawa, yang merupakan program
yang berfokus di bidang kesejahteraan. Program ini sendiri sudah berjalan 1 kali selama termin 1, dan alhamdulillah telah memberikan bantuan kepada kurang lebih 15 orang warga yang kurang mampu, warga KKS khususnya yang kurang mampu. Dan insya Allah di termin 2 ini akan ada part selanjutnya. Dan jika Punggawa masih Punggawa ini, mungkin ada part selanjutnya lagi. Kenapa kau mau masuk di Baruga Perpustakaan? Deh, masuk ke situ. Cepat kok. Nah, itu kan Bayar order Punggawa cepat kok. kamu sih disuruh. Jadi alasan saya masuk Baruga BO Perpustakaan ingin merasakan bagaimana kehidupan di Baruga dan ingin bermuamalah dengan orang-orang Baruga dan sekitarnya begitu. Yang paling tidak bisa dilupa itu baca piring. Nah, itu juga salah satu, baca piring. Bawa marah. Bawa itu marah toh, nah, gara-gara air dan semua segala macam. Di situ ya yang kusuka dari apa itu, dari Baruga ini itu solid semua orangnya di sini, solid semua, dan ekspresif semua orang-orangnya di sini gitu, dan saling merangkul lah. Saya sering dipanggil pelari lagi bagus. karena saya kencang larinya, makanya jatuh itu HP. Oke. Saya dipanggil pelari karena memang kebiasaan saya suka lari. Jadi teman-teman yang mau lari calling. Sekarang harapan saya untuk Baruga kedepannya punya banyak uang, pemasukan yang bagus, income yang bagus, sehingga bisa membeli Imaro, dan perlengkapan inventaris lainnya begitu. Kedepannya karpet, tehel dan segala macam. AC juga kalau perlu mobil juga. Di awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu full Baruga semua. Dan yang paling bagus di bulan Ramadan itu di Baruga itu ada orang-orang yang datang bawa buka puasanya. Ketika saya keluar dari Darwasilah, kehilangan rumah dan dibalas saya di Baruga. Jadi betul-betul saya tinggal di Baruga karena tidak ada rumah. Info rumah dong. Pesan untuk warga KKS, sering-sering kita datang ke Baruga. Mana toh ini rumah kedua kita setelah di Indo. Itu saja. Jangan lupa bawa makanan juga, kalau bisa bawa uang juga. Sebelumnya itu saya datang ke Baruga, itu punya niat tujuan yang lain. Itu muka seperti datang itu ke sini, muka ikut kaderisasi, karena muka marah-marah maba sih itu ke niatku. Cuma mungkin karena jelek niatku, baru di situ saya ketemu dengan pemuge. Dia melihat saya punya potensi yang berbeda begitu. Saya punya potensi di bisnis, dan alhamdulillah juga saya sudah beberapa kali terjun di dunia bisnis, dan juga saya menjadi salah satu supervisor di bisnis saya. Biasa bisnismen tuh. Saya sebenarnya bingung, BUMK ini mau dibawa kemana? Bingung kak, kemana ini BUMK di? Cuman ya lama-lama saya coba, ya ketagihan begitu. Lama-lama saya pikirkan apa nih program kerjaku ini, apa ini kok. Saya bukan orang yang jago bicara, bukan. Mungkin kayak kalau bicara di belakang gampang gitu, cuman kalau bicara di depan, apalagi mengarahkan adik-adik, apalagi tentang ini, itu bukan ahliku juga di otak. Jadi ada satu momenku yang paling capek itu pas ketika vokat. Ya di situ terbenturlah. Ada ini, ada itu, ada pemikiran ini mungkin kayaknya karena itu adalah suatu hal yang sangat baru di saya. Dan juga itu adalah suatu hal yang berpikir bagaimana caranya kasih makan adik-adik tak semua tuh. Kasih makan teman-teman tak semua selama jalannya rantai vokat. Nah di situ hal yang paling sangat saya capek. Hal yang bisa saya capai dari capek saya itu, saya memiliki suatu bakat bahwasanya masak 800 porsi itu sudah gampang. Jadi saya itu masak ketika halal bihalal itu kurang lebih 800 porsi, tidak secapek pas vokat. Dia di Kolotus, jadi halal bihalal kita itu dia di Kolotus. Jadi itu sangat, ketika masak dia di Kolotus itu sangat gampang. Sebagai direktur BUMK bukan berarti saya ini cuma memerintah saja. Enggak, saya juga terjun langsung ke jalanan begitu. Jadi CEO sembunyi begitu, CEO rahasia gitu. Nah, sebagai direktur BUMK saya juga turun ke lapangan, dan saya di lapangan sebagai eksekutif chef. Jadi saya eksekutif chef, saya cuman yang masak. Nanti anggota-anggota BUMK aku semua, makanya saya apresiasi sekali sama anggota BUMK aku. Dia kerjakan yang lain. Karena saya itu kadang itu untuk dalam masak, saya saja masak, anggota aku semua bersihkan, dan alhamdulillah semua anggota aku tidak ada satupun yang diam, dan anggota aku juga tidak perlu disuruh kerja semua. Nah, sebagai tukang masak, hal yang sangat saya senangi
itu ketika makanan habis. Itu adalah suatu hal yang sangat saya senangi. Mungkin kayaknya untuk skill, masakanmu jago, masakanmu enak, itu ya nomor sekian lah. Cuman bagi saya hal yang paling saya sukai adalah ketika makanannya habis. Apalagi kalau ada orang minta tambah, itu apalagi yang paling saya suka. Terutama makanya saya paling senang itu ketika anggoti minta tambah, itu sudah jelas bahwa saya masakan saya enak juga. Alhamdulillah. Momen paling berkesan di BO, bagi saya di BO BKA ini merupakan kumpul BKA itu sendiri. Kenapa? Karena di situ bisa Kak melihat para ketua alma mater berkumpul dengan pandangannya yang berbeda, dengan visi misi yang berbeda, dengan cara menyelesaikan masalah yang berbeda. Momen yang paling berat dirasakan adalah mencari waktu di mana bisa semua datang lengkap berkumpul bersama di BKA. Berbicara tentang kerukunan keluarga Sulawesi, saya pribadi banyak belajar dari KKS, termasuk dari senior-senior KKS yang saya temui sedari maba, sedari kedatangan pertama menginjakkan kaki di Mesir, kemudian bertemu dengan kakak-kakak yang ada di Baruga dan para senior yang ada di KKS dan punggawa-punggawa sebelum saya ketika saya datang sampai kemudian saya terpilih juga menjadi punggawa. Itu sangat banyak sekali cerita-cerita dan pelajaran yang begitu bermanfaat yang saya dapatkan. Saya rasa KKS ini sangat unik dan merupakan kesyukuran terbesar saya juga sebenarnya. Selain mendapatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan lautan keilmuan yang ada di Al-Azhar, adalah menjadi bagian dari kerukunan terbaik, kerukunan keluarga Sulawesi. Lalu kemudian kenapa saya bilang KKS itu unik? Karena di KKS itu kita sangat banyak ditanamkan nilai-nilai yang saya kira ya, teman-teman yang notabene-nya mungkin tinggal di Sulawesi atau di Maluku atau di Papua, Indonesia Timur lah secara umum, mungkin kalau tidak merantau atau tidak mengenal KKS, ada beberapa prinsip nilai-nilai kehidupan yang mungkin tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengabdikan diri dan mengabadikan diri di kerukunan tercinta ini. Misalnya, hal yang paling penting dan paling asasi yang saya rasakan adalah bagaimana kita dididik untuk menjadi orang yang pantang menyerah di dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam menjalani tujuan utama kita sebagai thalibul ilmi. Karena kan kita datang ke sini tentunya untuk belajar. Nah, kalau hasil muamalah saya dengan para senior yang ada di KKS, senior-senior KKS itu menanamkan nilai bahwa kita tidak boleh pantang menyerah. Kita harus bersemangat dalam menempuh studi selama di Al-Azhar. Bagaimanapun itu susahnya mukarrar, tetap kita harus bersemangat dan mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Dan kemudian juga terkait bagaimana kita menjalani kehidupan dan berdinamika di dalam organisasi. KKS menurut saya sangat banyak memberikan saya pelajaran di dalam kehidupan dan juga tentunya selama proses saya menjadi penggawa. Baruga selayaknya rumah, tidak jarang Baruga itu selalu full, selalu ramai. Teman-teman yang mungkin kebetulan ada kegiatannya di Sabi atau di Asyir atau dimanapun, kalau dia merasakan kerinduan pasti dia datang ke Baruga. Bahkan tak jarang saya dapati ada anggota datang ke Baruga, terus kita nongkrong di belakang, dialah bilang sama kita, saya itu kalau saya kepala aku pasti bawaannya mau ke Baruga. Jadi kalau pusing, dia ke Baruga. Kalau di Baruga orang pusing ke semua. Tapi ya begitu layaknya rumah kan. Bagaimanapun keruwetan dan kepadatan yang ada dihadapi oleh teman-teman Baruga, itu Baruga akan selalu hangat dan menjadi rumah bagi kita. Kita juga mencoba bagaimana bisa memberikan apresiasi terhadap seluruh lapisan dan seluruh orang-orang yang punya kontribusi ke KKS. Secara khusus kepada orang tua kita, Dr. Surya dan Madam Nawal. Makanya saya selalu tekankan kepada teman-teman untuk bagaimana bisa menghormati beliau layaknya orang tua, karena bisa dibilang untuk masa-masa sekarang beliau adalah sesepuh dan juga dedikasi pemberian mereka berdua, Dr. Surya dan Madam Nawal untuk KKS itu sudah tidak bisa lagi dihitung, artinya tidak terbatas lagi. Momen paling memorable salah satunya ya adalah ketika berkunjung ke rumahnya Dr. Surya. Dan saya sarankan untuk teman-teman, siapapun nanti kalau mau ke rumah Dr. Surya, paling enak momennya itu menjelang sore, menjelang maghrib sambil hitung pesawat, nanti sunsetnya itu keren sekali, serius. Jadi ya semoga Dr. Surya dan Madam Nawal selalu diberikan kesehatan
dan umur yang panjang. Dilapangkan rezekinya. Amin ya Rabb. Sebenarnya ada banyak hal yang terjadi, banyak suka dan banyak duka. Kalau sukanya saya kira banyak hal. Salah satunya hal yang sepele yang menurut saya sangat menyenangkan adalah ketika bisa bertemu sama warga KKS, anggota atau anggoti. Jadi ketika saya misalnya di Baruga, terus ada anggota yang hadir di Baruga, itu jujur saya sangat senang. Anggota-anggota yang datang ke Baruga, apalagi kalau misalnya kedatangannya itu bukan karena ada kebutuhannya, jadi dia datang hanya untuk rindu Baruga, itu ya Allah, kayak saya sebagai orang Baruga sangat-sangat senang seperti itu. Karena ya layaknya keluarga toh. Keluarga kalau dikunjungi sama sepupunya kah, kakaknya kah, adeknya, omnya, tantenya, pasti senang ngerasa. Dan begitu sama halnya dengan kami para penjaga bumi, itu sangat-sangat senang ketika ada warga yang berkunjung ke Baruga seperti itu. Dan adapun dukanya, saya kira banyak juga sebenarnya dukanya ketika selama proses menjadi punggawa. Cuman to be honest, saya sebenarnya jarang berfokus sama rintangan dan tantangan. Karena sedari awal saya berprinsip dan menanamkan prinsip bahwa di KKS itu ketika kita berdinamika dengan berorganisasi, jangan pernah kita takut untuk salah. Jadi jangan pernah takut untuk salah. Karena KKS itu rumah untuk bertumbuh. Jadi jangan takut untuk salah. Asalkan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Begitu. Jadi itu yang saya selalu tanamkan ke anak-anak. Karena di sisi lain saya juga tidak mau terlalu kekang Dewan Pengurus dan juga kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di masa jabatan tahun 2025-2026. Karena saya khawatir bisa membatasi kreativitasnya. Dan ketika ada pembatasan kreativitas, saya rasa itu sudah jauh dari ranah rumah untuk bertumbuh seperti itu. Jadi itulah tadi kesan saya selama menjadi punggawa, sangat-sangat banyak. Dan untuk pesan saya kepada teman-teman, kakak-kakak, para daengku semua, anggota KKS yang saya cintai, semoga kedepannya warisan dan legasi yang baik dan begitu berharga ini, karena kita tahu bahwa KKS adalah legasi dan warisan yang begitu berharga dari masa ke masa. Maka sudah sepantasnya bagi kita generasi pelanjut untuk selalu menjaga nilai-nilai hal-hal yang baik yang sudah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Ibaratnya KKS ini adalah sunnatan hasanatan, adalah sebuah hal yang baik. Maka kita harus meneruskan segala hal-hal yang baik, dan kelak itulah yang menjadi salah satu nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila semasa jabatan saya sebagai punggawa KKS terdapat kesalahan, kekhilafan, perkataan ataupun perbuatan yang dirasa menyinggung untuk warga KKS sekalian. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk segala bantuan, karena segala pencapaian kita tentu karena kerjasama kolektif dan dukungan dari berbagai pihak. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Surya dan Madam Nawal serta para Dewan Penasihat, kakak-kakak DPA, dan seluruh warga KKS Usia. 3 kata untuk kerukunan tercinta, abadi, dan jaya. Ewako. Keren. Kayaknya kalau untuk satu kali itu tidak bisa menggambarkan tahun-tahun tapi saya mau kalimat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas semua pengorbanannya dan mohon maaf atas semua kesalahannya, dan semoga teman-teman tidak pernah berhenti untuk mengabdi untuk KKS, karena yang sejatinya KKS adalah rumah kita semua. Dan ketika kita tidak pulang ke rumah kita, ya di rumah negara lain termalam. Oke. Terima kasih nih Mas. Oke. Bagus kita uang. Satu kata itu terlalu singkat. Ya, sip. Saya mau satu kalimat. Oke. Boleh. Silahkan. Untuk seluruh teman-teman kabinet progresif, terima kasih sudah berjuang sebaik-baiknya. Terima kasih sudah berjuang sehormat-hormatnya. Kalian semua berharga. Kalau kata orang-orang begitu. Terima kasih. Surga kita. Kita semua keluarga. Mumtaz. Sempurna. Terbaik. Respect. Malah. Keren. Mantap. Perbanyak kerja nyata, gak usah terlalu banyak bicara.
Lope. Jangan lupa Adif aku.